Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas ya untuk latihan soalnya. Yang pertama di sini hasil analisis kadar albumin gram per liter dari sampel darah manusia yang dilakukan oleh 5 laboratorium yang berbeda, yaitu lab A, B, C, D, E dengan 6 kali pengulangan adalah sebagai berikut. Di lab A itu ada 6 data, 6 pengulangan, lab B 6 data, lab C 6 data, ini lab D dan ini lab E. Nah, dia kadar albumin dalam sampel darah manusia standar itu 42 gram per liter. Berikan komentar hasil analisis masing-masing lab mengenai tingkat ketepatan atau akurasi dan ketelitian atau kecermatan presisi. Oke, ini kita hitung dulu ya standar deviasinya. Itu datanya kita buat tabel dulu. Yang pertama yaitu lab A. Lab A di sini pengulangan ke, kemudian apa? Datanya, X-nya, kemudian X-min, X rata ya. Mutlak, kemudian X-min, X rata dikuadratkan. Nah, ini kita hitung dulu X ratanya itu berapa. X ratanya, oke, lab A di sini diperoleh ratanya 41,9, yaitu jumlah semua ini, semua data dibagi frekuensinya ada 6 ya, ada 6 pengulangan tuh 2, 3, 4, 5, 6, berarti total dibagi 6 di sini. Ini nggak usah Ibu tulis ya, Ibu anggap kalian sudah bisa. Kemudian silakan kita tulis nih, itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian datanya 42,5, 41,6, 42,1, 41,9, 41,1, 42,2. Ini dikurangi rata, jadi 42,5 dikurangi 41,9 berarti 0,6 ya. 0,6, 0,3, ini mutlak selisihnya 0,2, 0, 0,8, 0,3. Oke, dikuadratkan 0,36, 0,09, 0, 0,64, 0,09. Ini kita jumlahkan. Oke, ini kita peroleh jumlahnya, yaitu jumlah dari kuadrat selisihnya ya, selisih data dengan rata itu totalnya 1,22. Ini mari kita hitung simpangan bakunya. Boleh ditulis S, boleh SB gitu juga ya. Di sini yaitu akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Itu jumlahnya 1,22. Datanya 6 dikurangi 1 ya. 1,22 dibagi 5 di akar, hasilnya 0,4940 aja boleh gitu ya. Nah, di sini nih, ini kita dapatkan dia harganya apa? Lebih besar dari 0,1. Jadi apa dia? Karena dia lebih dari 1 berarti masuk kategori rendah ya. Jadi baik presisi maupun akurasi itu di sini sama. Kalau dia lebih dari 0,1 berarti dikatakan rendah. Kalau kurang dari 0,1 berarti dia kategori tinggi. Berarti di sini presisi dengan akurasi, ini ketelitian atau kecermatan, akurasi atau ketepatan gitu ya, sama ini mereka semuanya rendah. Udah seperti itu. Ini contoh yang lab A. Lab B, C, D, dan E nanti juga sama seperti ini ya, Ibu contohkan satu saja. Ini yang nomor 1, berikutnya yang nomor 2. Kita lihat nomor 2 soalnya. Data percobaan diperoleh itu tentukan hasil uji Q untuk data yang mencurigakan. Nah, ini pertama kita urutkan saja datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu sudah urut belum? Oh, belum. Ini kita urutkan dulu ya. 40,8, kemudian yang kedua 41,5, 41,7, 41,9, 42,2, terakhir
terakhir 43,3. Dia ada 6 data. Yang kita lihat 1 2 3 4 5 6 ya. 6 data sini sudah urut, ditanyakan hasil uji Ki. Uji Ki kemarin kita lihat ya. Kita bandingkan Ki hitung dengan Ki tabel. Ki hitung dulu. Ki hitung itu XC min XD dibagi XB min XK. Kita pakai mutlak saja di sini. Data yang curiga. Nah, mencurigakan yang mana ini? 40,8 dikurangi ini kan selisihnya 0,7. Ini selisihnya 0,2. Ini selisihnya 0,2. Ini dengan ini 0,3. Nah, ini dengan ini kok 1,1. Ya, jauh sekali ya. Berarti yang mencurigakan di sini adalah 43,3. Ini adalah data yang mencurigakan. Karena apa? Dia jaraknya jauh sekali. Nah, berarti sini bisa kita hitung 43,3 dikurangi data yang terdekat adalah 42,2 dibagi data yang terbesar 43,3, data yang terkecil 40,8. Kita hitung dulu. Oke, ini kita peroleh ya. Hasil perhitungannya 1,1, yang ini 2,5, berarti hasilnya 0,44. Ki hitungnya kita bandingkan dengan Ki tabel. Jumlah pengamatannya ada 6, berarti di sini dia 0,56. Ki hitung lebih kecil dari Ki tabel. Ya, dia 0,44 lebih kecil, Ki tabelnya 0,56. Artinya apa? Data dapat digunakan. Datanya siapa yang dapat digunakan? Data yang mencurigakan tadi, ya. Data 43,3 dapat digunakan. Gitu kan, dia lebih kecil. Nanti kalau lebih besar itu data harus dibuang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 3. Nah, itu hasilnya sama. Silahkan dihitung. Itu yang mencurigakan mana ya? Diurutkan dulu. Oh, itu belum urut juga. Oke, kita hitung aja ya. Ini cepat kok. Kita urutkan. Terkecil 5,12, 6,02, 6,12, 6,22, 6,32, 6,82. Oke. Di sini yang terjauh adalah 6,82 atau 5,12. Kalau ini dengan ini 0,3 ya. Kalau ini, nah ini 5,12 nih jauh sekali nih. 0,9 gitu ya. Nah, berarti data yang mencurigakan adalah ini. Oke, kita hitung. Hitung langsung aja ya, rumusnya kan sama dengan yang atas ya. Langsung yang mencurigakan 5,12 dikurangi yang terdekat 6,02 dibagi terbesar 6,82 terkecil 5,12 mutlak. Oke, kita hitung dulu. Oke, hasilnya 0,52 ya. Perhitungan itu. Nah, lagi-lagi Ki hitung lebih kecil dari Ki tabel, berarti data dapat digunakan di sini. Ki hitung lebih kecil dari Ki tabel 0,52 masih lebih kecil dari 0,56, berarti data dapat digunakan. Kalian hati-hati, kalau Ki tabel itu datanya sesuai dengan jumlah frekuensi langsung ya. Ini kita lihat. Nah, ini kan sesuai jumlah pengamatannya berapa, tapi beda dengan kita nilai T ya. Kalau tabel T kemarin, nah ini derajat kebebasan kan dia N-1, jadi jumlah frekuensi dikurangi 1. Itu. Hati-hati di sini. Lihat di penjelasan Ibu video 5 ya. Oke, next nomor 4. Ini kalau seandainya dihitung sendiri apa dihitungkan Ibu ya. Oke, nomor 4. Hitung besar molaritas NaOH dibuat dengan melarutkan 16 gram NaOH hingga larutan mencapai sekian. Nah, ini kalian bisa pakai molaritas ya. Ibu langsung saja ya, molaritas massa per mr 1000 per volum. Nah, ini massanya 16 gram. MR-nya ini Ibu pakai MR yang pembulatan nggak apa-apa ya. Ini latihan. Nanti kalau kalian ulangan pakai yang sebenarnya aja, pakai yang koma-koma gitu. 40 gram per mol.
1000, volume yang mau dibuat 250 mili. Ingat kalau ada pakai yang rumus 1000 itu di sini mili ya. Udah, tinggal kita hitung. Ini coret-coret ya, dapat 4. 16 dibagi 4 dapat 4. Ini dibagi 4 dapat 10. 4 per 10 0,4 kali 4 1,6. Bener nggak? Bener kok ya. Oke, 1,6 molar hasilnya. Kemudian berikutnya nomor 5. Ini Ibu agak cepat gak apa-apa ya, durasi karena soalnya banyak sekali, 20 berapa itu. Nanti silahkan kalian perlambat sendiri ya. Nomor 5, hitung besarnya kalium dikromat yang harus ditimbang untuk membuat 500 ml larutan kalium dikromat dengan konsentrasi sekian. Oke, ini sama molaritas masih ya. Massa per mr 1000 per volume. Oke, di sini massa besar yang harus ditimbang. Oke, yang ditanyakan massa ya, diketahui konsentrasinya 0,05 molar. Besok kalau ujian sebaiknya kalian tulis diketahui. Ini Bu karena mengejar durasi waktu langsung Ibu berikan ininya ya. Nanti kalian diketahui mr berapa, massa berapa, volume berapa gitu ya. Ini diketahui molaritasnya sekian, massa yang dicari. Mr kalium dikromat K2 Cr2O7. Ini kita hitung dulu nih karena Ibu nggak hafal kalau ini. Ya, 1000, volume yang dibuat adalah 500 ml. Oke, di sini nanti gram per mol. Ini gramnya coret-coret ya, molnya naik gitu. Oke, Ibu mau menghitung dulu mr dari kalium dikromat bentar ya. Oke, ini kita lanjutkan. MR-nya itu ya, kalium itu Ibu pakai pembulatan ini karena biar cepet ya. 39 kali 2 sekian. Cr itu krom 52 sebanyak 2 kali 2 ya. Kemudian oksigennya itu masing-masingnya 16 kali 7 sekian, jumlah MR-nya 294. Ini boleh dicoret ya atas bawah. Nah, sini dapat 2, berarti 2 kali massa sama dengan 0,05 dikali 294. Massa sama dengan ini 294 kali 0,05 bagi 2, 7,35 gram. Ini langsung gram boleh karena ini kan nanti jadinya mol per liter ya gitu. Jadi nanti coret-coret jadinya gram. Udah, itu hasilnya. Sekarang ke nomor 6. Nomor 6 di sini ya, Ibu sempilkan. Hitunglah volume yang diperlukan untuk melarutkan sekian gram natrium karbonat untuk membuat larutan natrium karbonat sekian. Hitunglah volume. Sama, masih dalam bentuk molar juga. Rumusnya ini massa per mr. Karena molar itu mr ya. Kalau di sini normal, di sini Be. Molaritasnya diketahui 0,01 molar. Kemudian massanya itu 0,53. MR-nya natrium karbonat itu Na2CO3. Na itu 23 kali 2 46. C itu 12. O 16 kali 3 48 ya. 16 96. Oh, salah 106. 106 kali 1000 volume ditanyakan. Oke, ini angkanya sesungguhnya sangat cantik ya. Ini kali 1000, 530 dibagi 106 kali 1/V ya kan, 0,01 gram-gram per mol. Gramnya coret-coret. Oke, ini 5 kali ya. Ceret-ceret dapat 5. Berarti 5 kali 1, 5/V sama dengan 0,01. Di sini V-nya sama dengan 5 dibagi 0,01. 500 mili. Kenapa kok 500 mili? Karena dia di sini kan ada faktor konversi 1000. Gitu ya. Bingung nggak dengan hitungannya Ibu? 0,53 kali 1000, 530 dibagi ini kan coret-coret dapat 5. Ini kan jadi 1/V ya tadi, wong 1000-nya kan udah kali ini 1/V. 5 kali 1 5, ini 1 kali VV. Udah, kalau enggak terserah kalian cara menghitungnya. Nanti hasilnya akan 500 mili.
Lanjut ke nomor 7. Hitung besar molaritas dari lautan asam nitrat mengandung 63% asam nitrat dengan massa jenis sekian. Oke, ini harus kita hitung dulu molaritas. Molaritas itu apa? Di sini persen kali rho kali 10 dibagi mr. Ini rumus jadi ya. Dapatnya dari mana, Bu? Ini kalau mau dijabarkan boleh, tapi nanti akan panjang, cukup panjang ya. Langsung kita hitung aja. Persennya tadi 63, massa jenisnya 1,8. Itu 1,8 kilogram per liter itu kan sama dengan 1,8 gram per mili. Sama ya dia. Wong ini kan turun 1000, ini juga turun 1000, jadi sama. Oke, itu kali 10. MR-nya asam nitrat itu HNO3. H itu 1, N itu 14, O itu 16 kali 3, 48. Berarti 48 ditambah 15 ya, 63. MR-nya gram per mol. Oke, bagi 63. Oke, angkanya cantik, boleh dicoret-coret. 1,8 kali 10 jadinya 18, satuannya molar. Udah, gitu aja ya. Lanjut nomor 8. Volume yang dibutuhkan untuk membuat 250 ml asam sulfat sekian. Nah, ini kita pahami dulu. Volume 1 molar dibutuhkan untuk membuat 250 ml asam sulfat 0,1 molar. Sama-sama asam sulfat. Yang satu 1 molar, yang satu 0,1 molar. Oh, artinya 1 dengan 0,1 molar, ini kan 0,1 lebih kecil ya. Oh, artinya dia pengenceran. Dari yang konsentrasi 1 molar mau dibuat 0,1 molar sebanyak 250 ml. Oke, berarti dia pakai pengenceran. Rumus pengenceran di situ pakai molar, berarti M1V1, M2V2. Kalau di sini normal tinggal N1 kali V1, N2 kali V2, gitu ya. Yang satu Ibu ambil yang lebih pekat, 1 molar, volume pekat ditanya. Konsentrasi yang mau dibuat yang encer 0,1 molar sebanyak 250 ml. Molar dengan molar boleh dicoret, 1 kali V1 sama dengan V1, 0,1 kali 250 ml. Komanya coret, nolnya coret ya, jadi 25 ml. Udah. Artinya apa? Volume asam sulfat 1 molar yang dibutuhkan sebanyak 25 ml. Gitu ya. Silakan nanti kalau belajar soalnya di print agar kalian enak belajarnya gitu. Next, nomor 9, berapakah volume air yang ditambahkan pada sekian mili asam klorida 2M untuk membuat asam klorida 0,5 molar? Sama-sama asam klorida. Yang satu 2 molar, yang satu 0,5 molar. Oh, artinya juga pengenceran, masih sama. M1V1 masih molar ya, M2V2. M1 kita ambil yang pekat. Nah, yang pekat di situ adalah 2 molar. Diambilnya sebanyak 25 ml. M2 yang mau dibuat 0,5 molar, V2-nya berapa gitu. Oke, molar-molar kita coret. 2 kali 25, 50 ml. 0,5 V2. V2 50 dibagi 0,5 berapa? 100 ya. Ya, 100 ml. Oke, berarti V2 yang dibuat sebanyak 100 ml. Nah, itu ditanyakan apa? Nomor 9, hati-hati. Berapakah volume air? Nah, artinya volume 1 yang diambil HCl 2 molarnya 25 ml, volume akhir yang jadi sebanyak 100 ml. Berarti penambahan airnya sebanyak dari 25 terus dijadikan 100. Oh, berarti dijoki air, istilahnya dijoki lah ya, atau ditambahkan air sebanyak 75 ml. Berarti sini penambahan air berarti V2 min V1, 100 ml dikurangi 25 ml. Oh, berarti air yang ditambahkan 75 ml. Nah, jadi intinya kamu ngambil 25 ml, masukkan ke labu takar, kemudian ditambahkan air sampai mencapai 100. Oh, berarti penambahan airnya kan 75 ml. Gitu ya, hati-hati.
bukan 100 loh ya, tapi yang ditanya hanya air. Nah, berarti selisihnya gitu. Next, nomor 10. Oke. Ini jangan-jangan nanti jadinya 1 jam ya, nggak apa-apa ya, kayak nonton film. Berapa volume larutan HCl yang dibuat dari sekian mili larutan HCl berkadar sekian dari massa jenis sekian? Volume larutan ini yang dibuat dari sekian mili. Ya, langkah pertama kita cari dulu konsentrasi dari asam klorida 36,5% massa jenis sekian, itu dia berapa molar sih gitu kan. Yuk kita buat molaritas awal. Molaritas awal kita hitung dulu pakai rumus yang atas tadi, persen rho 10 dibagi m bagi mr, persen kali rho kali 10 dibagi mr, persentasenya 36,5, rho nya 1,7. Ingat ya, kilogram per liter sama dengan gram per mili. 10 dibagi mr HCl. MR HCl ini Bu pakai pembulatan aja ya, 1 ditambah 35,5 jadinya 36,5. Angkanya biar cantik gitu, coret-coret. 1,7 kali 10 17 molar. Oh berarti yang awal dia 17 molar, pekat sekali gitu ya. Nah ini mau dibuat 0,2 yang dibuat dari 5,88 mili larutan ini. Berarti 5,88 ini adalah dari yang pekat, yang memiliki kadar 36,5 rho sekian. Berarti kita pakai pengenceran. Dari yang pekat 17 molar mau dibuat 0,2 molar. Yang pekat mau diencerkan. Oke, pakai rumus pengenceran. M1V1, M2V2. Yang pekat tadi 17 molar, volume yang diambil tadi 5,88 mili. Molaritas kedua yang mau dibuat 0,2 molar. Berapakah volume larutan asam klorida? Nah, berarti yang ditanya volume HCl kedua. Nah, berarti beda dengan air ya, nggak pakai pengurangan, dia langsung V2-nya. Molaritas dicoret, V2 sama dengan 17 kali 5,88 mili dibagi 0,2. Oke. Nah, hasilnya 499,8 mili. Nah, berarti di sini sekitar, nah ini Ibu beri tanda gini ya. Berarti mendekati 500 mili. Oke, gitu. Nomor 11. Volume air yang harus ditambahkan pada larutan asam nitrat 2 molar untuk membuat asam nitrat 0,5. Sama persis, jadi nggak usah Ibu bahas ya. Ini air yang harus ditambahkan pada 50 mili nitrat sekian untuk membuat larutan asam nitrat. Nah berarti konsentrasi pertama M1 2M, M2 nya 0,5 M. Volume 1 50 mili, volume 2 nah berapa? Nanti volume air berarti sama dengan volume 2 dikurangi 50 mili. Paham ya? Oke. Ini sama dengan nomor 9. Jadi Ibu next saja. Next nomor 12. Jika setengah liter larutan NaOH dibuat dengan melakukan 5 gram NaOH dalam air, hitunglah normalitas larutan tersebut. Oke, nomor 12 normalitas. Mirip seperti molaritas, hanya bedanya dia pakai BE ya. Berarti di sini massa per BE 1000 per volume. Normalitas yang mau dibuat, ditanya normalitas. Masanya 5 gram BE. Nah, ini NaOH kita lihat. NaOH itu kalau terion, nah OH-nya kan lepas tuh. Jadi Na+ ditambah OH-. Berapakah jumlah OH-nya? Di sini jumlahnya, jumlah OH-nya 1. Oh, berarti valensinya 1. Berarti sama dengan valensinya juga 1. Nah, kemarin kita ingat apa? BE itu kan sama dengan MR dibagi valensi. Karena valensinya 1, berarti di sini BE
sama dengan MR dibagi valensinya 1. Oh, berarti khusus untuk NaOH itu BE sama dengan MR karena jumlah OH-nya ada 1. Nanti beda kalau di sini OH-nya ada 2, kurung 2 gitu, nanti valensinya di sini akan 2, gitu ya. BE-nya berarti sama, dia 40. Ini Bu hafal. Bu pakai pembulatan ya, 1000. Volume yang mau dibuat setengah liter, berarti 500 mili. Ingat, kalau ada konversi 1000 di sini satuannya harus mili, setengah liter jadikan mili 500. Gitu ya. Yuk, coret-coret 2, 5 dengan 4 coret 40 ya, jadinya bawah 8, 1 2 dengan 8, di sini 1, di sini 4. Oke, berarti hasilnya sama dengan 1/4 atau normalitas sama dengan 0,25 normal. Sudah. Silahkan kalau nggak percaya hitung pakai kalkulator ya. Oke, next nomor 13. 9 gram, 98 gram asam sulfat dilarutkan dalam 500 ml larutan, berat jenisnya sekian, hitunglah massa atau BE dan normalitas. Oh, hitunglah massa, berat ekivalen dan normalitasnya. Baiklah, ini sekian gram, ini normalitas langsung bisa sih, langsung bisa. Bijinya ya, untuk soal nomor 13 ini ada gram, ada volume, ada massa ya, massa, ada volume, ada BJ. Nah, Bu, ini kok ada berat jenisnya, Bu? Gimana ya? Kita hitung molaritasnya dulu, baru molaritas dikonversi ke normalitas kah? Nah, kita kalau ada berat jenis di sini, harusnya kalau mau menghitung molaritas harus ada data kadar. Ya, di sini data kadarnya tidak ada. Oh, berarti ini berat jenisnya boleh kita abaikan karena kadarnya kita tidak tahu di sini. Nah, kita pakai cara yang Ibu tadi. Normalitas sama dengan massa per BE kali 1000 per volume. Oke. Nah, di sini asam sulfat H2SO4 kita ionkan dulu. Nah, SO4-nya kan ini jumlahnya 1 ya. Dia nggak ada kurungnya. Malah kecoret. Ya, nggak ada kurungnya artinya hanya adalah H+. Nah, setiap asam pasti dia mengandung H+. SO4. Nah, di sini indeksnya H2, berarti di sini 2 min. Gitu ya. Nah, hanya kok di sini 2, Bu. Berarti jumlahnya ada 2, SO4-nya di sini 1, berarti sini jumlahnya 1. Oke, kita dapatkan. Oh, jumlah H+-nya ada 2. Jumlah H+ sama dengan 2, artinya dia apa? Valensinya 2. Kan valensi asam bergantung pada jumlah H+. Di sini kita dapat menghitung BE sama dengan MR dibagi valensi. Oke, berarti MR-nya tadi Ibu hafal, kalau asam sulfat itu 98 gram per mol ya. Di sini dibagi 2 ekivalen. Berarti 49 gram ekivalen. 49. Di sini masanya yang diketahui di soal di situ 98 gram dibagi 49. Enggak usah latin nih, 49 gram per ekivalen. 1000 per volumenya 500 kali. Coret-coret ya. Ini 2 ya. Ini juga 2. Benar ya? 2 kali 2 berarti 4 normal. Sudah ketemu 4 normal. Massa per BE-nya berarti 98 dibagi 4, 2 gram ekivalen. Itu kan ditanya ada normalitas, ada massa per BE. Berarti 98 dibagi 49 gram ini ekivalen. Sini grek 2 gram ekivalen. Udah, ini nggak usah, yang terpenting itu normalitasnya. Gitu ya. Next nomor 14.
Oke, lanjut nomor 14. Normalitas untuk 1 molar asam sulfat. Nah, ini kita ingat kembali, normalitas itu sama dengan molaritas dikalikan valensi. Di sini tadi asam sulfat tadi valensinya ada 2, berarti sini normalitas yaitu molaritas kali valensi asam sulfat. Ini Bu beri asam sulfat gitu ya, 2,4 biar kecil. Molaritasnya diketahui 1, valensinya 2, oh berarti dia sama dengan 2 normal. Jadi 1 molar itu sama dengan 2 normal. Oke, next nomor 15. Di sini berapakah normalitas? Nah, kita pakai cara yang sama. Massa per BE 1000 per volume. Nah, ini kita ingat HCl kalau terion jadinya H plus ditambah Cl min. H plusnya 1, oh berarti valensinya 1. Berarti kalau valensi 1, Be sama dengan Mr dibagi valensi, alias apa? Be sama dengan Mr. HCl kita pakai pembulatan saja, 36,5 ya. Masanya 36,5 gram. Be nya 36,5 kali 1000 per volume. Oh, volumenya mau dibuat 100 mili. Oke, coret-coret di sini 10, coret-coret. Oke, sama dengan 10 normal. Nanti kalau Ibu salah hitung silahkan dikoreksi ya. Next, nomor 16. Berapa gram larutan 0,25 normal asam sulfat dalam sekian normal? Oke. Normalitas massa per Be 1000 per volume. Normalitasnya diketahui 0,25 normal. Masanya itu ditanya. Be asam sulfat, ingat tadi ya, karena dia valensinya 2, berarti Mr dibagi 2, 98 bagi 2, 49. 1000 per volume. Ini kalau kalian bingung pakai satuan grek, ya nggak usah ditulis aja, nggak apa-apa. Nanti langsung endingnya normal ya. Grek itu kita bisa dikatakan gram ekivalen sama dengan mol itu ya. Kalau massa per mr kan mol, massa per Be namanya grek gitu aja. Volumenya 500. Oh, itu salah tulis Ibu ya. Itu bukan 500 liter, 500 mili. Mili, maaf. Nanti Ibu ralat dulu tuh. Salah tulis ternyata. Oke, kita hitung 2. Berarti di sini 2 ya, 2 kali. Ini coret 2 kali massa sama dengan 0,25 kali 49. Massa. Oke, bisa kita hitung. 0,25 kali 49 dibagi 2. Ya, 6,125 gram. Karena ini ditanya gram ya. Udah gampang seperti itu saja ya. Next, nomor 17. 4 gram NaOH dilarutkan dalam air sampai masanya sekian. Hitunglah normalitasnya, rho-nya sekian ya. Oke. Kenapa Bu kok ada rho di situ ya? Nah, di sini hitunglah normalitasnya. Oke. Normalitas masih sama, massa per Be. Jangan lupa normalitas bukan molar ya. Molar Mr 1000 per volume. Normalitasnya ditanyakan, masanya tadi 4 gram, Be-nya NaOH. Ingat tadi Na plus OH min. Valensi 1. Berarti di sini sama ya, dia sama dengan Mr sama dengan Be 40. 1000. Nah, ini volumenya berapa Bu? Di situ kok dilakukan dalam air sampai masanya 100 gram. Nah, di sini itu diketahui massa larutan 100 gram. Rho-nya 1 gram per mili. Nah, ini ingat kita kan rho itu sama dengan massa per volume. Berarti kalau kita mencari volume berarti massa per rho. Ya enggak? Ini pindah sini, ini pindah sini. Masanya tadi 100 gram,
Rho-nya 1 gram per mili. Gramnya coret-coret, milinya naik. Oh, jadinya 100 gram itu sama dengan 100 mili karena 1 gram per mili. Artinya 1 gram sama dengan 1 mili, 100 gram sama dengan 100 mili. Perhitungannya seperti ini ya. Nih. Ini perhitungan pakai massa jenis. Nah, berarti di sini 100 mili. 10 coret-coret 1 ya. 1 normal. Lanjut. Sebanyak 1,8 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 100 gram air. Massa jenisnya dianggap sama dengan massa jenis air ya, 1 gram per mili. Tentukan molalitas ya. Di sini beda, ada namanya molalitas. Nomor 18. Molalitas, Ibu nulisnya molalitas gini ya. Berarti di sini apa? Massa per mr kali 1000 per P. P di sini artinya pelarut dalam. Nah, karena di sini ada angka 1000, berarti di sini satuannya gram. Kalau nggak ada angka 1000-nya, berarti di bawah sini per kilogram, 1 kilogram. Gitu ya, ini gram. Oke, kita buat dulu. Masanya 1,8 gram. MR-nya itu 180 bukan ya? Sebentar, Ibu hitung dulu ya. Oke, ini MR-nya sudah Ibu hitung. C6H12O6, C itu 12 kali sebanyak 6, 12 kali H itu 12 kali 1, O itu 6 kali 16, masing-masing O 16 ya. Totalnya 180. Oke, di sini berarti 180. Maaf ya, ini ada suara karena sedang servis AC, nggak apa-apa ya. Nanti kalian lihat coretan Ibu saja, 1000. Kemudian nomor 18 di sini, airnya di situ 100 gram. Nah, di sini 100 gram. Ingat, kalau molalitas itu di sini pelarut, berarti airnya ya. Dia satuannya gram karena ada faktor konversi 1000. Bisa kita coret 10, coret-coret. 1,8 dibagi 18 berarti 0,1 molal. Satuannya molal. Gini. Nomor 19. Banyaknya NaOH yang harus dilarutkan dalam 1 liter air, Rho-nya sekian agar diperoleh sekian molal ya, sama. Oke, ini dia NaOH. Itu dia larutan elektrolit. Jadi nanti dia perhitungannya akan sedikit berbeda. Ya. Molal. Oke. Jadi kalau larutan yang elektrolit itu nanti dia akan dikalikan ionnya. Ya, bentar. Ibu tuliskan dulu rumusnya.